Ada nggak kemudian murid Yesus mengajarkan Paulus untuk menuliskan 13 buku? Nggak ada. Yang datang kepada Paulus bukan murid, tetapi Yesus. Yesus yang mana? Ini yang jadi masalah. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Kemudian ketika guru saya, sensei saya bercerita tentang Yesus, nasihat Yesus, bla 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 bla. Itu nasihat Yesusnya bukan kepada di luar Israel. Itu nasihat Yesus untuk muridnya Bani Israel. Ini kesalahan fatal yang sudah 2000 tahun. Entah pura-pura atau nggak mau tahu gitu loh. Yesus setiap kali berbicara, dia selalu berbicara kepada Bani Yakub. Tidak pernah Yesus itu berbicara kepada orang di luar Bani Yakub, kecuali dia mengatakan anjing, maaf, atau babi. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ending daripada Matius 7 ini, nabi palsu di luar Bani Israel yang akan datang dengan buahnya memanggil namaku, bernubuat, bermukjizat dan bermukjizat pakai namaku. Itu nabi palsu. Maka jangan kau lemparkan mutiara kepada nabi palsu dan pengikutnya. Jangan kau lemparkan kemudian barang kudus kepada anjing dan pengikutnya. Itu maksudnya. Jadi Yesus mewanti-wanti muridnya agar jangan melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi. Adapun yang melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi, ya Paulus, siapa lagi? Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Ada nggak murid Yesus mengaku diutus kepada non-Yahudi? Kalau ada, mereka adalah murid yang durhaka. Karena melanggar pesan Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Agar muridnya jangan ke bangsa lain. Akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Nah, sedangkan Paulus mengaku ke mana? Ke bangsa lain. Dan memang Paulus bukan murid. Jadi sentralisasi pengajaran Kristen itu adalah Paulus, bukan Yesus. Adapun Yesus, Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada ke-12 murid. Beda. Beda Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada non-Israel. Yesus yang datang kepada non-Israel, pemimpinnya adalah Paulus. Oh, Sensei. Oh iya, saudaraku. Siap. Kemarin saya diundang, saya sebenarnya diundang untuk ke Makassar, tapi akhirnya saya ke Padang. Teman saya yang nanti ada acara di Makassar. Kemarin memang ada acara, saya kebetulan diinfokan juga, Sensei. Cuman ada pelantikan ya. Hadir. Iya betul. Pak Usma Uskara apa? Pak Uskara terpilih lagi sebagai ketua. Ketua umumnya. Kita lihat hadir itu gurumu. Ada. Si Dokter siapa? Farhan ya. Farhan. Dia saya lihat tuh ada di fotonya, dia kirim juga ke saya. Iya. Kita boleh sedikit masuk ke tema, Sensei? Boleh yes. Baik. Saya menarasikan, kemudian nanti Sensei tanggapin ya. Iya. Di abad pertama ada utusan Tuhan yang kami kenal dengan nama Yesus. Cakupan ajarannya Yesus adalah mengajarkan bagaimana kaumnya Bani Israel. Jadi ruang lingkupnya adalah Bani Israel. Bani Israel ini artinya keturunan Yakub. Islam di situ nggak ada, dan juga Kristen dalam hal ini Roma Yunani juga tidak menjadi bagian daripada ajaran Yesus. Jadi menurut hemat kami sebagai seorang Muslim, apapun nasihat Yesus, peringatan Yesus kala itu tujuannya untuk memperingatkan Bani Israel. Salah satu poin peringatan Yesus kepada Bani Israel adalah agar waspada kepada penyesat yang datang kemudian setelah dia memakai nama Yesus. Menurut hemat kami,
Nama Yesus digunakan untuk menyesatkan banyak orang oleh iblis. Jadi penyesat yang adalah iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Andai saja Yesus berpesan di abad pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai nama Nabi Muhammad, gelarnya Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kami umat Islam dengan teori berfikir akan sampai kepada kesimpulan penyesat yang harus dihindari menurut Yesus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Poin keduanya, penyesat itu datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada Bani Israel abad pertama yang hidup bersama dengan Yesus, yang menerima pesan dari Yesus saat itu juga. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama menemui murid-murid Yesus. Dan tidak ada indikasi abad ke-7 bisa berkesinambungan hadir di abad pertama. Sedangkan yang pertama yang harus kita paham adalah di Wahyu 22 di situ dikatakan bahwa iblis tua yaitu setan dilemparkan turun ke wilayah Aikomene, yaitu kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi salah satu cakupan wilayahnya itu termasuk Yunani. Ruang lingkup Yunani berbicara mengenai Pulau Patmos itu termasuk. Pulau Patmos itu adalah bagian dari Yunani. Artinya bahwa iblis tua yang dilemparkan ke bumi itu juga mencakup Pulau Patmos. Iblis tuanya yaitu wilayah kekaisaran Romawi termasuk Yunani. Pulau Patmos ini yang kita tahu ada sosok yang memakai nama Yesus. Kata Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, di Pulau Patmos, di mana tadi kita mendengarkan di Wahyu 12:9, iblis itu datang di sana. Tiba-tibanya Yesus berkata, Matius 24 nomor 3, berkata bahwa penyesat itu memakai nama Yesus. Nah, ada yang memakai nama Yesus di situ. Yaitu yang datang ke Pulau Patmos berkata, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Ini ngaku Yesus nih, bukan ngaku Nabi Muhammad. Tetapi ngaku Yesus. Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspada kepada Yesus. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat yaitu Yesus sendiri. Maksudnya Yesus sendiri itu namanya, tapi oknumnya berbeda. Nah, yang datang di Pulau Patmos namanya Yesus. Disembah di gereja namanya Yesus. Yang datang kepada Roma namanya Yesus. Yang datang kepada Yunani namanya Yesus. Yang datang ke Indonesia namanya Yesus. Ini menjadi tolak ukur karena nasihat Yesus, bukan kebencian, bukan karena tidak suka, enggak. Yesusnya yang mengatakan. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ketika ditanya oleh orang Yahudi, Yesus, tolong sampaikan kepada kami, apa tanda kedatanganmu? Nasihat Yesusnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Nah, ketika ini kita tangkap, ada yang datang memakai nama Yesus. Dari mana arahnya? Dari Arab atau dari Roma Yunani? Jelas dari Roma Yunani. Memakai nama Yesus. Itu sudah di luar ajaran Yesus tuh. Yesus hanya menasihatkan Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang kedatangan Yesus yaitu Romawi Yunani. Ada nggak Yesus datang ke Arab? Nggak ada. Nggak ada. Di luar Yahudi, yang kedatangan Yesus, sosok Yesus hanya Roma Yunani. Berarti penyesat itu bekerja di mana sekarang? Nah ini Sensei, saya bukan mau mengada-adakan sebuah keadaan, tapi itu yang saya temukan di dalam Bible. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang sekarang menjadi pengikut Yesus di luar Yahudi hanya Kristen. Maaf, itu fakta. Kalau di Arab bukan pengikut Yesus, di Arab pengikut Nabi Muhammad. Tidak ada Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Nah, satu-satunya kelompok antara Islam dan Kristen yang didatangi Mesias
itu hanya Kristen. Makanya Kristen disebut Kristen karena disebut Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu Mesias. Kristen adalah pengikut Mesias. Sekali lagi, satu-satunya bangsa asing di luar Yahudi yang kedatangan Mesias, yang kedatangan Kristus, bahkan menabeli diri mereka pengikut Mesias, pengikut Kristus, hanya Kristen. Kalau bukan Kristen yang kedatangan penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu, lalu siapa lagi? Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak. Cuman satu, Kristen. Kalau ada yang lain, ya saya belum tahu dan belum menemukan itu. Seperti itu senseiku yang saya hormati. Silakan. Terima kasih. Memang nama Yesus ini dahsyat sekali ya. Sehingga ada orang menjual-jual nama itu ya. Itu sudah diperingati oleh Yesus juga. Itu sejak kalau berhubungan dengan nabi palsu itu kan sejak waktu Yesus ada juga sudah banyak muncul nabi palsu. Nabi palsu memang tidak dispesifikkan kepada nama seseorang ya. Biasa cuma identifikasi kepada bangsa Yahudi ya. Itu ya mereka kemudian sampai saat ini ya dibilang nabi palsu itu bukan dari Arab aja, dari mana-mana ya. Yang namanya nabi palsu itu orang yang mengajarkan menyimpang dari ajaran Yesus, itu yang disebut nabi palsu. Siapa saja dia. Nah kemudian itu yang tadi bang memang tidak ada yang dari spesifik dari Arab, tidak ya. Yang Yesus bilang kalau kita baca di Korintus 8 itu kan, hati-hati dengan nabi-nabi palsu ya, Mesias-Mesias palsu ya. Nah itu kemudian Yesus lihat di Matius juga kan, Mesias-Mesias palsu. Nah kemudian orang membawa-bawa atau menjual nama Yesus. Sedangkan perintah Yesus adalah di Markus, ya kita boleh mengusir setan dalam namaku. Yesus berarti bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Nah arti dari Yesus itu nama Yesus ya, yang kalau di Yunani kan Iesos ya. Kalau di Ibrani adalah Jehoshua. Jehoshua atau itu bentukan dari dua kata. Yang satu itu Jehovah atau Yehovah ya, itu atau Yasa, itu Tuhan yang menyelamatkan. Itu arti daripada Yesus. Nah, itu Yesus itu adalah gelar nama untuk Yahweh ya, Yehova ya. Jadi Yahweh yang kami kenal, kebetulan saya pahamnya adalah Trinitas. Yehova yang kita kenal adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, yang namanya satu. Maka di Yohanes 28 ayat 8, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra. Satu nama ya. Satu nama itu dalam nama Jehovah ya, atau Yehoshua itu. Jadi ketiga oknum ini namanya satu, tapi mempunyai tiga oknum dan hanya satu hakikat. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi siapa-siapa yang menjual-jual nama Yesus, ya kalau dia menyimpang dengan ajaran Yesus, ya itu dibilang penyesat atau antikristus, atau dia adalah Mesias palsu. Sebab perintah Yesus, usirlah setan dalam namaku. Dengan namaku ini akan mengampuni dosa. Itu di Lukas ya. Jadi dengan nama Yesus. Jadi nama Yesus memang sangat populer ya. Tapi ya banyak orang nebeng di situ. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu tentang ajaran kasih, mengasihi sama manusia. Itu maksudnya. Saya kira itu dulu, Bang Juma. Baik, Sensei, makasih. Jadi Yesus ini ketika penyesat menggunakan namanya tidak akan berhasil menyesatkan kalau cuman ece-ece. Harus penyesat ini memiliki kesaktian, mampu menyesatkan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alat untuk supaya menjerat banyak orang-orang untuk disesatkan dalam nama Yesus. Tapi bukan itu inti daripada pembahasan ini. Inti dari pembahasan ini adalah Yesus Bani Israel, Yesus Bani Israel. Ini nasihat-nasihat Yesus untuk kaumnya sendiri, Bani Israel.
agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka. Di Arab tidak ada Kristus yang kemudian menghantarkan orang Arab datang kepada orang Israel. Telah datang Kristus di kami loh. Dia mengatakan begini bla 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 dan seterusnya. Tapi yang datang kepada bangsa Arab itu Nabi Muhammad. Yang mengajarkan kemudian pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesusnya mengatakan datang kepada kamu. Berarti penyesat itu datang kepada murid Yesus. Dari mana datangnya? Dari luar bangsa mereka. Yang ngaku-ngaku pengikut Kristus dan Kristus itu sendiri. Nah sekarang yang menggenapi yang kita sedang cari. Tadi saya membacakan sebuah data Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua atau ular tua yaitu iblis atau Satan yang dilemparkan ke seluruh ekumene. Ekumene itu adalah mohon maaf gereja-gereja persekutuan di Kekaisaran Romawi. Itu original teksnya itu jelas itu. Iblis tuanya dilemparkan ke Romawi, wilayah Kekaisaran Romawi. Iblisnya itu dibuang ke situ. Itu fakta, itu real tertulis. Mau seperti apapun lembaga Bible Indonesia memplesetkan terjemahan kata oikomene, itu tidak akan pernah bisa merubah fakta. Bahwa ekumene itu adalah persekutuan, perkumpulan gereja-gereja yang ada pada mulanya berkisar di wilayah Kekaisaran Romawi. Ruang lingkupnya kemudian salah satunya adalah di wilayah kekuasaan ekumene ini muncul pemberitaan adanya sosok yang datang membawa-bawa nama Yesus, aku tunas Daud. Apakah sulit bagi iblis mengaku demikian? Apakah iblis sulit mengaku Yesus? Enggak mungkin, karena Yesus mengatakan penyesatnya datang justru memakai namaku. Berarti iblis ini kudu tampil mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak mungkin iblisnya menggunakan nama bom-bom, enggak mungkin. Tidak mungkin menggunakan nama Bang Suma, enggak mungkin. Kenapa? Bang Suma tidak sakti, bom-bom juga tidak sakti. Yang sakti mandraguna pada zaman itu Yesus. Bisa mengusir setan pakai namanya, bisa bermujizat pakai namanya. Maka iblis menggunakan nama itu untuk menyesatkan banyak orang. Akulah Yesus, ikutlah denganku. Nah ini fakta. Berarti penyesatnya itu bukan Nabi Muhammad, bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Hari ini siapa pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Bukankah Yesus itu adalah raja untuk bangsa Yahudi? Lukas 1:33, Yesus akan menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub dan kerajaannya tidak berkesudahan. Nih, di sini ada yang non Bani Yakub juga mengaku pengikut Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Bukankah Yesus itu sudah menasihatkan Bani Israel agar waspada kepada Yesus? Itu real. Jadi yang harus diwaspadai Yahudi adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang palsu. Dengan pengikutnya, pengikut Yesus palsu. Kami sebagai umat Islam yang hadir belakangan melihat ada dua tonggak yang berdiri. Apa itu Yahudi? Yang kedua adalah Kristen. Di mana di antara dua kelompok ini yang pernah didatangi oleh Yesus asli? Orang Yahudi. Nah setelah kami mengkaji ternyata ada Yesus palsu. Kira-kira Yesus palsunya bekerja di Roma Yunani? Yesus aslinya, kira-kira Yesus asli bekerja di Roma Yunani, Yesus palsu di Yahudi? Kurasa itu kebalik. Kebalik pasti. Nah kita butuh kesadaran logika. Kita butuh kesadaran berpikir dan kesadaran beragama. Agama boleh mengatakan kita pengikut Yesus. Agama boleh mengatakan kita pengikut Nabi Muhammad. Kita boleh mengaku kita beriman kepada Nabi Musa. Boleh, boleh, sangat boleh. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya mengklaim diri kita pengikut Kristus. Tidak cukup hanya mengklaim kita pengikut Nabi Muhammad. Kita harus mencari tolak ukur yang menjadi takaran adalah benang merah. Benang merah. Orang Islam tidak mengaku dirinya pengikut Kristus.
orang Kristen mengaku pengikut Kristus. Tonggak yang benar, Yesusnya meminta agar waspada kepada Yesus. Nah sekarang untuk mendeteksi itu, siapa yang menjadi pengikut Kristus atau Yesus palsu hari ini? Umat Islam, umat Yahudi, atau orang Kristen? Umat Yahudi tidak menerima Yesus, berarti bukan pengikut Yesus hari ini. Nabi Islam yaitu Nabi Muhammad. Umat Islam melakukan prosesi agama karena mengikuti Nabi Muhammad. Kristen saudaraku yang kukasihi mengikuti ritual-ritual keagamaan karena mengikut kepada perintah Kristus yang datang kepada Paulus. Kalau orang Yahudi hari ini bukan pengikut Kristus, kandidatnya tinggal satu, yaitu Kristen. Namun mudah-mudahan bukan Kristen yang menjadi korban penyesatan Yesus palsu, tetapi ada di luar Kristen. Tapi saya belum temukan siapa mereka. Saya kira begitu. Silakan Sensei. Ya memang pertebaran lah yang dibilang Mesias, yang mengaku Mesias. Tapi kan diingatkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 kan, ujilah setiap roh itu. Jadi kita uji, kalau dia masih ke orang Kristen udah pastilah kalau diuji ini yang berasal dari Allah atau bukan. Itu nggak perlu lagi diajarin. Saya kira orang-orang Kristen udah paham itu. Yang dibilang Yesus palsu atau Mesias palsu. Maka kita bukan jadi orang Kristen tok saja atau Kristen tanpa pengetahuan ya. Jadi kita berpengetahuannya. Dan diingatkan oleh 1 Yohanes 4 ayat 1 itu kan, ujilah setiap roh yang datang, apakah dia berasal dari Allah. Nah itu orang Kristen dah paham. Nah kemudian kenapa dia datang kepada Israel? Memang ada ayat, saya lupa itu ayatnya. Firman itu diberikan pada Yakub ya, pada Israel ya. Maksudnya firman itu seperti dari Taurat dan segala apa itu yang ditulis oleh para nabi, itu kan datangnya dulu bukan ke bangsa lain, datangnya kepada bangsa pilihan, adalah bangsa keturunan Yakub. Maka Yesus ya hadir di situ dulu. Kemudian tidak berhenti situ, dia sendiri ngomongnya di Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, jadi dunia bukan dunia punya Israel saja, dan banyak ayat-ayat itu ya. Kemudian dia bilang juga di Yohanes 17:20, kemudian dia bilang di Matius 26:28 ya, dia untuk seluruh dunia. Matius 24 ayat 14, Injil untuk seluruh dunia ya. Jadi memang kedatangan dia pertama ya dia sebagai orang Israel ya, dia harus datang ke situ, kemudian berkembang ke mana-mana gitu kan. Sejarah kan gitu, kronologisnya gitu, bukan ujuk-ujuk langsung ke seluruh dunia. Itulah sistematis daripada pemberitaan firman itu kan. Tuhan bukan langsung kepada seluruh manusia, kasih firman, bukan. Maka Tuhan mengajar, sekaligus juga Tuhan mengajarkan kalau kita bersistem adalah satu dulu yang kita sasarkan gitu ya. Nah, jadi satu sasaran dulu, baru sistem itu bisa berkembang kemana-mana. Bukan langsung blok dikasih semuanya, nanti kan pada bingung. Itu pun sudah secara sistematis, secara kronologis maupun secara empiris itu dari itu kan masih juga banyak yang nggak percaya. Jadi saya kira berhentilah memahami bahwa Yesus hanya khusus orang Israel. Nah kalau memahami tentang Israel itu kan bangsa pilihan, bangsa pilihan ya, yang menuju kepada umat pilihan. Nah, arti daripada Israel yang luas ya secara rohani, semua kita adalah orang Israel. Israel kan artinya adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, kemenangan yang dari Allah, atau gitu kan. Nah jadi kita bangsa orang-orang dari suku apapun, seluruh bangsa yang menjadi umat pilihan itu disebut Israel secara rohani. Begitu maksudnya, jangan kita letterlek begitu cara berpikirnya ya. Jadi berpikir cara letterlek silakan. Kemudian tapi kita juga belajar bahwa pemberitaan firman ini bukan secara letterlek saja ya, secara rohani ya, secara rasional maupun irasional ya. Nah itu yang saya pahami.
Jadi jangan terlalu terkungkung bahwa begitu. Untuk ada tamu. Oh ya, silakan. Ya. Saya lagi ini ya, diskusi. Silakan ya, bersihkan. Itulah ada yang mau bersihkan kamar saya. Jadi gitu, saudara Juma. Apa yang Anda itu memang selama ini saya lihat Anda berfokus pada situ ya Pak, nggak apa-apa. Nah coba berkembang. Kemudian nggak didatangkan kepada Timur Tengah ya. Pemberitaan ini kan sampai sebelum sampai ke abad 7 sebelum Nabi Muhammad ada kan, kekristenan kan sampai menyebar ke sana kan, sampai ke maka ada kekristenan dari Mesir, dari Timur Tengah itu Syria dan segala macam itu kan sudah berkembang, tapi berjalannya waktu ya kalau saya lihat bergeser ya. Nah itu jadi bukan kekristenan itu hanya di Yerusalem saja. Kan dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan. Kisah Rasul mulai dari Yerusalem, Yudea dan ke seluruh dunia. Nah, itu kan pemberitaan untuk ajaran Yesus. Ya, itu tentang ajaran kasih ya. Itu. Nah, itu saya kira itu dulu. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Sensei. Jadi apapun itu, saya salah tafsirkah atau saya salah memahami, namun sejauh saya belajar, Yesus itu mengajarkan hanya kepada Bani Israel saja. Kalau hari ini ada juga dari non-Israel, inilah muncul pertanyaan, yang dari non-Israel ini pengikut Yesus juga kan? Iya, Yesus yang mana? Kan Yesus minta supaya waspada kepada Yesus palsu. Nah sekarang kalau Yesus palsu itu tidak datang kepada Kristen yang non-Israel ini, lalu Yesus palsunya datang kepada siapa? Yang memakai nama Yesus, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, itu yang mana? Islam kagak, hanya Kristen yang melakukan itu. Tapi kalau hari ini saudara kami Kristen mengatakan, oh enggak dong, kami ini oke. Tapi tolong tunjukkan orang banyak yang disesatkan Kristus. Karena orang banyak yang disesatkan Kristus ini sudah pasti mereka menggelari diri mereka sebagai pengikut Kristus. Satu-satunya pengikut Kristus yang bisa kami temukan di bumi ini kan cuma Kristen. Nah, kalau bukan Kristen yang adalah saudara kami, lalu pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan kandidatnya cuma satu. Dan yang datang kemudian berhubungan dengan murid-murid Yesus itu kan cuma Kristen yang sekarang ininya. Tapi kalau dikatakan bukan, ya sudah. Oke, kita tidak memaksa. Ini kita cuma diskusi, apalagi saya bersoal jawab dengan guru saya. Ya, jadi tak ada pemaksaan dalam apa yang saya paparkan. Saya hanya menyimpulkan bahwasanya kami Muslim tidak menemukan pengikut Kristus di luar Yahudi selain Kristen. Di balik itu semua, kami tidak menemukan pengikut Kristus palsu. Tidak ada pengikut Kristus di bumi ini selain Kristen. Kalau Kristen pengikut Kristus asli, berarti kami harus mencari pengikut Kristus yang palsu itu mana. Seperti itu. Sangat sederhana. Karena penyesat itu menurut Yesus datangnya tidak memakai nama Siddhartha Gautama, tidak memakai nama Krishna, tidak memakai nama Nabi Muhammad, tetapi memakai nama Yesus. Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar ke seluruh dunia mengatasnamakan kasih, ya hanya Kristen. Hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi untuk sementara ini kami belum menemukan kalau sekiranya itu bukan Kristen. Karena yang kita cari ini adalah nubuat Yesus, penggenapan dari nubuatan Yesus, pelaku firman. Mereka-mereka yang kemudian berlaku bersesuaian dengan nubuat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kelompok di luar Bani Israel yang datang memakai nama Yesus. Kami murid Yesus loh, kami pengikut Yesus loh, kami beribadah kepada Yesus loh, kami berdoa dalam nama Yesus. Cuman Kristen yang kami kenal hari ini.
Roma Yunani, kemudian nyebrang ke Belanda, Portugis, lalu nyebrang kemudian ke Indonesia. Hanya itu yang kami kenal. Orang-orang yang disesatkan kemudian dengan memakai nama Yesus selain itu kami tidak tahu. Karena yang datang kepada Bani Israel, bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Arab tidak. Tidak pernah bangsa Arab datang kepada murid-murid Yesus kala itu, nggak pernah. Yang datang kepada murid Yesus itu hanya bangsa Roma dan Yunani. Bahkan ternyata tertulis kalau murid-murid Yesus dibantai oleh oknum yang saudara sendiri, yang saudara Kristenku sendiri kenal dengan nama Paulus yang tadinya Saulus. Nah, jadi wajar ketika kami berpikir bahwasanya Kristus palsu itu yang datang dengan nama Yesus, dan yang kami temukan hanya Kristen hari ini. Kalau kami salah, berarti kami harus punya PR, kami berarti punya PR besar mencari komunitas baru di luar daripada Kristen yang mana pendiri agama mereka pernah datang kepada murid-murid Yesus dengan membawa nama Yesus, padahal sebenarnya padahal sebenarnya oknum ini tidak pernah bertemu Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Itu PR besar bagi kami, Sensei. Silakan. Mungkin yang lain. Gini, silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa belum pernah ketemu pengikut Yesus yang dari Yahudi lah. Ya memang belum pernah ketemu secara fisik ya. Mungkin secara literatur mungkin sudah paham. Itu pengikut Yesus kan orang Yahudi itu, 12 murid. Ya, itu orang Yahudi. Mamanya sendiri, bapaknya sendiri, Zakaria, orang Israel. Zakaria dan istrinya, ya, itu orang Israel. Yang pertama-tama percaya kepada Yesus ya. Kemudian ada 70 murid. Kemudian dia memberi makan kepada 5.000 orang. Itu laki-laki saja yang dihitung loh. Laki-laki, bapak-bapaknya saya, anak-anak dan istrinya dihitung. Itu semua percaya dia. Banyak. Nah memang secara fisik saya juga belum pernah ketemu sama mereka karena mereka abad 1 itu. Nah itu jadi mungkin keliru kalau dibilang belum pernah ketemu secara fisik ya memang. Tapi secara tertulis kan di 4 yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan para surat-surat itu kan bahwa kebanyakan mereka tuh dari orang sana, orang Israel ya, pengikut pertama. Sehingga di Yohanes 17:20 coba kita baca ya. Yohanes 17:20 ya, saya baca supaya ini memang secara fisik enggak, tapi secara terus ada kan. Yohanes 17 ayat 20. 17 ayat 20. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka itu kan maksudnya murid-murid. Jadi Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para murid. Jadi bilang rasul ya, nanti saya salah ingat lagi. Saya dibilang istilah Arab yang pakai istilah itu ya. Ya, jadi kemudian Kristen itu menyebarkan itu kita secara apostolos ya, dari murid ke murid ke murid. Nah itu Yohanes 17:20, dari murid ke murid ke murid ke murid. Ya muridnya Yohanes kita kenal dari Papias, Clement, Ignatius dan banyak dari mereka tuh Injil diberitakan ya, Injil diberitakan atau pemberitaan tentang Yesus waktu dia hadir di dunia. Nah, itu yang dibilang Injil ya. Ya, itu yang dibilang Injil. Injil Yesus itu maksudnya Yesus memberikan kabar baik bahwa dia turun dari sorga. Itu dia bilang. Yohanes 6 ayat 38 ya. Dia turun dari sorga loh. Yohanes 8 dia bilang, kamu dari bawah, aku dari atas. Itu Yesus sendiri bilang bahwa dia datang dari Allah. Kemudian Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Nah gitu kan. Berarti dia bukan manusia biasa, tapi dia mempunyai dua oknum. Kalau kita di Tritunggal ya sangat percaya itu ya bahwa Yesus itu duinator ya, dua kodrat yang satu pribadi. Itu ada di Yohanes 3 ya, mulai 13 sampai 18 itu. Itu dia bilang siapa dia adalah anak manusia dan dia anak tunggal Allah. Itu dia sendiri bilang itu, sehingga pada konsili Efesus
tahun 431 itu dikonsilikan bahwa Yesus adalah dua kodrat. Ya, itu abad 1 udah ditulis sama Yohanes bahwa Yesus itu dua kodrat ya, tapi dikonsilikan pada abad 5 ya, dan sampai 451 juga itu dikonsilikan untuk meneguhkan itu, bahwa supaya ajaran itu jangan menyimpang, semua harus back to Bible. Itu maksudnya. Jadi kalau dibilang Saudara Juma secara eksplisit itu belum menemukan, nah itu memang secara fisik nggak menemukan yang orang-orang abad 1 itu, yang pengikut ya kami lah abad ini yang sesuai dengan, hanya ada ayatnya loh. Yohanes 17 ayat 20 kan. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, nah, kami adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para murid. Beruntun ya, berturut-turut dulu Bible sebelum dikanon tuh secara oral, bukan secara, belum ada itu Bible yang sekarang ya. Jadi dari mulut ke mulut bahwa cerita itu seperti itu. Akhirnya ditulis, setelah ditulis kemudian dikanonkan pada abad 4 baru selesai semua. Jadi kalau dibilang Saudara Juma belum ketemu, ya itu ada tertulisnya seperti itu. Yesus yang ngomong, bagi mereka yang percaya atas pemberitaan mereka. Itu kan, mereka tidak sedang ini, Yohanes 17 ini kan tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ke murid-muridnya. Kemudian dia berdoa juga untuk para murid yang mendengarkan para murid. Itu kan ada ayatnya. Jadi secara fisik mungkin nggak menyadari. Mungkin Saudara juga nggak menyadari, ya saya pengikutnya dia. Tadi Anda sudah percaya bahwa kami pengikut dia adalah disebut Kristen. Oh ya, ya kami disebut, tadi kan apa ya tentunya? Kami disebut adalah pengikut Kristen, itu ada ayatnya itu juga. Markus 9 ayat 41, Roma 16 ayat 7, Yohanes 17 ayat 20, ya itu tadi ya, Yohanes 8 ayat 31, itu kami disebut orang Kristen adalah ini, berdasarkan ayat ini. Matius 10 ayat 42, Kisah 11 ayat 26, dan 1 Petrus 4 ayat 16, itu kan kami disebut Kristen, bukan satu ayat aja. Nah, kira-kira itu. Jadi apa yang Saudara Juma sampaikan tadi ya, menurut saya hargai apa yang Anda terima, bahwa sampai saat ini belum bertemu sama orang-orang yang pengikut Yesus yang asli. Nah, kami lah siapa lagi? Memang ada apa? Di luar kami ada yang pengikut Yesus lain. Ya itu saya nggak tahu ya. Yang kami ikuti adalah secara apa yang ditulis oleh para penulis itu, yang ada di Perjanjian Baru lah ya. Itu adalah Perjanjian Baru, adalah penggenapan daripada Perjanjian Lama itu. Jadi mungkin Saudara Juma belum ini, bahwa saya belum ketemu yang maksudnya secara spesifik ya mungkin ya. Tapi secara tulis kami inilah pengikut Kristus yang mungkin Saudara Juma belum paham. Nah, siapa lagi yang menyampaikan ajaran Kristus kalau bukan kami, tentang kasih ya, tentang baptisan kasih, kemudian apa tentang baptisan kasih dan apa itu berbuat baik kepada sama, itu ada di untuk mendapatkan hidup kekal itu kan. Itu Yohanes 6 ayat 42 dan sekarang ada juga di Matius 25 itu kan. Kita berbuat apa kepada Yesus itu Yohanes 25 ayat 31 terus. Kita bisa masuk surga karena apa? Berbuat apa kepada Yesus? Berbuat baik kepada Yesus, bukan kepada Yesus asli, Yesus langsung, tapi berbuat kepada, kuncinya ada di Yohanes 25 ayat 40 sampai saya. Yohanes 25, Yohanes Matius 25 ayat Matius 25 ayat 40 kalau nggak salah ya. Nah, saya bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu kan? Itu. Jadi kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kuncinya di Matius 25 ayat salah satu ya, itu ya, salah satu ya.
Kuncinya adalah salah satunya adalah Matius 25 ayat 40. Saya baca ulang lagi. Dan raja itu maksudnya dia ya. Sebab Yesus selalu memakai istilah-istilah dirinya itu adalah dia mengistilahkan dirinya adalah orang ketiga tunggal. Dia selalu memakai, padahal dia sedang ngomongin tentang dirinya. Dan raja itu maksudnya dia sendiri, itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gitu kan? Maksud untuk Yesus itu ajarannya, salah satu ajarannya. Ya salah ininya banyak ya. Yang diajarkan. Ya itu dulu. Saudara Bima, lanjut. Baik. Saya mencoba untuk mengambil data yang Sensei sebutkan di Yohanes 17 nomor 20. Yesus berkata, bukan untuk mereka saja aku berdoa. Mereka ini murid-muridnya yang asli. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka muridku. Bukan pemberitaan Paulus. Bukan pemberitaan dari aku, tapi dari pemberitaan mereka. Supaya kita paham, Yesusnya mengatakan bahwa aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka, bukan oleh karena pemberitaan aku. Sedangkan yang terjadi pada Paulus itu pemberitaan dari oknum yang bernama aku. Sedangkan yang didoakan Yesus adalah orang yang percaya, yang mana mereka percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid-muridnya. Sedangkan Kristen ini itu bukan dari murid-murid. Kristen ini dari Paulus yang sumbernya adalah Yesus. Tapi Yesus yang mana? Yang didoakan oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid-murid. Sedangkan Paulus dan Kristen percaya kepada Yesus karena pemberitaan Yesus sendiri yang langsung kepada Paulus. Sederhana kok itu. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka murid yang aku doakan. Doaku kepada muridku supaya mereka kemudian selamat dalam penginjilan. Muridku menyampaikan pemberitaan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Tidak ada perintah Yesus kepada ke-12 muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia. Itu bukan perintah Yesus. Perintah Yesusnya, pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Itu poin yang pertama. Sekali lagi, bahwasanya Yesus berdoa bukan untuk dunia. Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan murid Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus murid Yesus atau Yesus? Ya Yesus, tapi titik-titik. Sedangkan yang didoakan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan murid, bukan pemberitaan Yesus titik-titik. Sedangkan yang datang kepada Kristen adalah pemberitaan Yesus titik-titik kepada Paulus. Adakah doa Yesus begitu? Enggak ada. Doaku hanya berlaku kepada murid-murid dan doaku hanya berlaku kepada orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid, bukan pemberitaan Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Yesus. Yang datang kepada Paulus, Yesus, bukan murid. Ada enggak kemudian murid Yesus mengajarkan Paulus untuk menuliskan 13 buku? Enggak ada. Yang datang kepada Paulus bukan murid, tetapi Yesus. Yesus yang mana? Ini yang jadi masalah. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Kemudian ketika guru saya, sensei saya bercerita tentang Yesus, nasihat Yesus, bla 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 bla. Itu nasihat Yesusnya bukan kepada di luar Israel. Itu nasihat Yesus untuk muridnya Bani Israel. Ini kesalahan fatal yang sudah 2000 tahun. Entah pura-pura atau nggak mau tahu gitu loh. Yesus setiap kali berbicara, dia selalu berbicara kepada Bani Yakub.
tidak pernah Yesus itu berbicara kepada orang di luar Bani Yakub kecuali dia mengatakan anjing, maaf, atau babi. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing. Jangan kau lemparkan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ending daripada Matius 7 ini, nabi palsu di luar Bani Israel yang akan datang dengan buahnya memanggil namaku, bernubuat, bermukjizat dan bermukjizat pakai namaku. Itu nabi palsu. Maka jangan kau lemparkan mutiara kepada nabi palsu dan pengikutnya. Jangan kau lemparkan kemudian barang kudus kepada anjing dan pengikutnya. Itu maksudnya. Jadi Yesus mewanti-wanti muridnya agar jangan melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi. Adapun yang melemparkan penginjilan kepada non-Yahudi, ya Paulus, siapa lagi? Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Ada nggak murid Yesus mengaku diutus kepada non-Yahudi? Kalau ada, mereka adalah murid yang durhaka. Karena melanggar pesan Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Agar muridnya jangan ke bangsa lain. Akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Nah, sedangkan Paulus mengaku ke mana? Ke bangsa lain. Dan memang Paulus bukan murid. Jadi sentralisasi pengajaran Kristen itu adalah Paulus, bukan Yesus. Adapun Yesus, Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada ke-12 murid. Beda. Beda Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada non-Israel. Yesus yang datang kepada non-Israel, pemimpinnya adalah Paulus. Itu pasti, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus yang datang kepada Bani Israel, pemimpinnya adalah ke-12 murid, meskipun satu berkhianat. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus tidak pernah dipilih. Paulus dipilih oleh Yesus yang di luar daripada asli. Kenapa saya katakan di luar daripada asli? Catatan yang terpenting yang harus dipahami di sini adalah Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Masih adakah kemudian Yesus menyampaikan kitab Roma, Galatia, Filipi? Adakah? Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengajarkan akulah bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Semua data-data itu muncul kemudian setelah Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya. Sayangnya setelah kita selidiki, tidak ada firman akulah Alfa dan Omega, pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, bla bla bla. Ternyata itu semua muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Berarti firman ini firman baru. Firman dari mana menurut saudara kita Kristen? Firman dari Yesus. Nah, Yesus yang mana nih? Itu masalahnya di situ, Sensei. Mungkin sahabat yang lain bisa melanjutkan. Saya ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan materi ini. Materi ini sangat baik. Yang pada intinya bahwa ada dua Yesus, ada dua Kristus. Ada yang asli, ada yang tidak asli. Nah, pengikut daripada yang tidak asli ini kita sementara cari. Kalau bukan Kristen berarti alhamdulillah. Tapi kalau ternyata bukan Kristen, kami umat Islam harus mencarinya. Kenapa harus mencarinya? Karena di Al-Quran juga menerangkan adanya pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang kemudian mengajarkan kepada sesama manusia untuk menuhankan dirinya. Saya kira begitu. Mungkin Dinda Tahta bisa mengambil alih. Di sini guru saya Sensei Robert masih mau melanjutkan. Silakan dilayani untuk berdiskusi dengan baik. Terima kasih Sensei. Mohon maaf Terima kasih. kalau ada kata yang kurang berkenan. Silakan. Oh, bagus. Bagus. Nah, ini menjadi edukasi ya. Tapi saya jawab walaupun saudaraku nggak dengar ya. Boleh ya? Tadi yang disampaikan. Silakan. Jadi tadi saudara kita cuma mengatakan bahwa Yesus hanya khusus untuk orang Israel ya. Padahal ada ayat yang ngomong sendiri, Markus 14 ayat 9 tuh kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itu maksudnya perempuan yang dia yang mengurapi dia itu kan. Jadi dunia loh, kita berlanjut seluruh dunia ya. Ya nggak apa-apa, sudah kami ya hanya sebatas untuk orang Israel. Apa dari Matius 27 Matius untuk seluruh manusia, banyak yang apa dia baru sampai mudah-mudahan nanti mungkin udah dibaca atau belum, tapi nggak berfokus ke ayat-ayat itu ya nggak. Jadi saya sebagai orang Kristen dan mewakili yang lainnya, mungkin kami baca semuanya apa yang dikatakan. Ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-katanya di luar Yesus. Yesus bilang dia untuk seluruh dunia kok. Nah, kemudian dia juga bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Injil dari Yerusalem, Yudea sampai, itu dia bilang ya. Jadi mungkin apa sudah pernah dibaca tapi nggak terfokus itu ya sebaiknya dibacalah. Kalau cuma bilang ya Yesus untuk orang Israel, iya nggak apa-apa. Jadi kayak ini nih, segala sesuatu kan untuk kita mau utamakan memberi, itu beri dulu kepada keluarga dulu. Keluarga dulu kita utamakan, baru keluarga utamakan. Ada berita baik loh, saya mau sampaikan sama keluarga saya. Dan setelah itu ya berita baik itu sebarkan ke seluruh dunia gitu. Ya seperti itulah simpelnya ya, untuk memahami pemberitaan Injil itu. Sedangkan Injil itu kan definisi Injil itu adalah berita baik, gitu kan. Berita baik dari mana? Dari Yesus. Kenapa dari Yesus? Itu berita baik karena dia bilang dia turun dari sorga. Baik dong. Jadi dia tahu segala isi sorga itu, dia tahu. Itu maksudnya bahwa di sorga untuk hidup kekal nyampe sorga ya melalui dia. Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Hanya satu-satunya, nggak ada lain. Gitu kan. Itu kan satu berita. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, hanya kepada Yesus. Lalu tadi tadi ya masih berkutat di bahwa Yesus hanya untuk Israel ya. Saya kira keliru itu. Menurut saya itu keliru aja ya. Padahal kalau kita baca seluruhnya, Injil untuk seluruh dunia kok. Nah, gitu. Nah, dunia ini kan kita tahu bahwa luas. Dunia itu adalah seluruh bangsa, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dari teman-teman Muslim selalu ya pahamnya bahwa Yesus itu hanya untuk Israel saja. Padahal arti Israel juga kan luas. Secara letterlah, secara fisik, orang-orang Israel yang ada di Palestina yang di mana-mana gitu kan. Tapi secara luas ya, secara rohani ya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Pemahamannya baru sampai di situ mungkin ya. Maka dibilang kita berapologet kan, kita saling berargumen untuk mempertahankan. Tata monitor. Tos, Ustaz Tata tos. Lanjut dulu Pak. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Tata lah. Murid saya sudah. Lanjut itu muridmu. Lanjut dulu Ustaz Tata, aku telepon dulu. Ustadz, ya, kita lanjut ya. Saya ada. Jadi memang jadi gini ya. Jadi betul bahwa tuh. Saya dengan saudara kita cuma diskusi kayak gitu, nggak ada saling ini, kita saling dengar apa yang dia sampaikan. Iya betul, dengar. Harus begitu. Kita hargai dia punya pendapat. Iya betul. Iya. Tadi ada lagi saya mau sampaikan ya. Maaf, jangan lu bicara ya. Sorry ya. Anakku Pak. Jadi dia bilang nggak ada murid-murid Yesus yang keluar dari, ya dalam sejarah lihat tuh, Petrus ada di Mesir, Yohanes ada di Turki, kemudian murid lain ada di negara lain. Nah jadi maaf ya, mungkin nggak baca sampai situ ya sejarah, bahwa Petrus yang
dia Timur Tengah tuh dia mainnya. Kemudian ya tadi sudah teralamat sih, siapa sih Nabi palsu itu sudah teralamat sebenarnya tadi. Saya mau kejar di situ ya. Yang dia maksudnya itu Paulus itu sudah teralamat. Tadi kan masih Mesias palsu, belum teralamat. Saya udah tahu bahwa nanti larinya ke situ. Itu perlu satu sesi untuk saya jelaskan sebenarnya. Tapi ya secara singkat aja bahwa Paulus kan tadinya dia adalah orang Yahudi yang taat, ya orang Israel yang taat pada perjanjian lama lah. Kemudian pas dia lihat ada ajaran baru yang dia menurut dia aneh, itu ya orang-orang yang menyebut nama Yesus dia paling marah. Gitu akhirnya dia bertemu sama Yesus. Jadi begini, selama ini dipikir saya lihat pakai Matius 24 tuh, siapa ada yang mengaku Mesias itu maksudnya gini. Kalau ada orang yang mengaku di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, di bilik itu ada Mesias, jangan percaya, nggak percaya. Tapi kalau kepada Paulus dia kan nggak teriak, di situ ada Mesias loh, di sana enggak. Paulus itu coba baca tentang secara real ya, baca itu kisahnya Paulus itu dia bertobat mulai dari kisah para Rasul 9, baca aja itu penuh baca, baru gitu maksudnya. Tapi kan banyak dipotong itu, gitu kan. Dia bertemu sama Yesus kan dia bilang dia tuh hadir di mana-mana. Setelah dia naik ke surga dia bisa hadir di mana-mana. Buktinya kan Matius 28 ayat 20. Kemudian saya bilang lagi Matius 20 ayat 20. Itu juga bilang itu Yesus hadir di mana-mana. Jangan dipikir Yesus hadir itu ya kedatangan Yesus yang kedua, lain lagi itu cerita. Itu ada di Matius 25, 24. Matius 24, 12 itu kedatangan Yesus. Akan jatuh tuh bintang-bintang, Pak. Gitu. Jadi gini, kalau Yesus hadir di mana-mana ini bohong menurut Paulus, ya tidak benar. Karena menurut Paulus di Ibrani 10 dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Jadi nggak ada di mana-mana, dia duduk kok. Duduk, jadi ya itu sudah dibatalkan kalau maka itu kan klaim. Nah ternyata sudah dibatalkan. Iya Yesus duduk selama-lamanya. Nah duduk selama-lamanya kita kan bisa bayangkan ya. Namanya duduk kok, nggak ada kerjaan dia memang sampai sekarang dia duduk selama-lamanya sebelah kanan Allah. Jadi seperti itu. Nah kembali lagi tadi Anda mengatakan saya jelasin yang gantian dong, Pak. Baru aja ngomong gantian. Supaya nggak lupa yang kamu bilang. Ya nggak apa-apa nanti dicatat aja. Tadi mengatakan bahwa tadi katanya itu di Matius 24 aja yang dibahas. Tidak. Bahwa Yesus ini selama hidupnya sudah mengatakan, selama hidupnya ya, sebelum kan yang diimani oleh teman Kristen adalah setelah mati dari kubur gitu kan, bangkit dari kubur gitu kan, itulah saya bilang yang dikatakan iblis ini, saya bilang karena Yesus yang asli selama hidupnya tidak mengajarkan demikian. Tentang ciri-ciri Yesus palsu itu menurut Yesus ini mengaku sebagai Mesias Kristus atau Yesus, menggunakan nama Yesus, mampu membuat tanda-tanda ajaib mukjizat. Nah ini dia mampu dia. Kemudian muncul di sana di sini lokasi tertentu. Nah sama ketika ketemu Paulus juga ketemu di padang gurun. Kemudian di Yohanes di Pulau Patmos. Nah ini menyeberangi lautan. Nah Anda baca selain Matius, Anda juga baca di Markus, baca di Lukas. Ini ada tentang hal itu. Jadi memang sudah dinubuatkan gitu. Bahkan yang atau mengatakan Petrus katanya dia diutus ke seluruh bangsa. Ya ini sudah Petrus juga adalah penyesat. Gampang kok. Karena Yesus berkata begini, Yesus berkata, jika ada orang yang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, ya tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Petrus juga termasuk disesatkan oleh Mesias palsu, Yesus palsu. Ini data valid. Nah kalau Anda mengatakan bahwa memang Yesus itu untuk Bani Israel, tapi Anda bilang buktinya Petrus, berarti betul nubuatan Yesus ini tergenapi bahwa orang-orang pilihan juga disesatkan oleh Yesus palsu. Gampang kok seperti itu. Jadi sekarang kita kembali bahwa Yesus ini, kalau tadi bintang timur,
Tidak ada Yesus mengatakan selama hidupnya sebelum terangkat ke langit mengaku bintang timur. Tidak ada Yesus menggunakan bahasa Yunani Alpha Omega. Apa Omega? Itu kan bahasa Yunani. Kenapa digunakan? Nah, begini bintang timur ini, teman-teman harus paham, bintang timur ini tidak bisa dikonotasikan atau dipakai untuk orang lain atau kepada orang kedua, ketiga, keempat. Tidak bisa. Karena bintang timur ini adalah filosofinya adalah dari Yunani ini, orang pagan. Bintang timur ini dari planet Venus. Planet Venus apa ada dua? Ya tidak. Planet Venus itu hanya satu. Planet Venus ini hanya satu. Urutannya kan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Jadi tidak ada Venus lain. Tidak ada bintang timur lain. Oh, bintang timur dulu adalah si Lucifer. Oh, sekarang Yesus. Tidak, hanya satu bintang timur ini pengambil dari kata Venus. Anda kan harus belajar. Makanya jadi murid saya ini harus banyak belajar. Jadi bintang timur ini merujuk kata Venus itu. Nah, zaman dulu ini Venus itu, makanya mereka ahli perbintangan. Dan bintang Venus ini tidak, planet Venus tidak ada dua, hanya satu. Maka Yesus ini adalah iblis, iblis adalah Lucifer, Lucifer adalah bintang timur, bintang timur adalah Lucifer, Lucifer adalah Yesus, Yesus adalah iblis. Sama aja. Nggak ada bedanya. Jadi tidak bisa dikatakan dua. Karena kalau kita bicara ya, ini kita sedang tidak berbicara tentang Yesus yang datang ke Bani Israel. Ini Yesus yang datang di Roma, yang disampaikan guru saya tadi, Bang Juma, bahwa memang itu datangnya ke umat Roma gitu, yang sekarang menjadikan basis iman Kristen bahwa dari Roma. Ini kita berbicara tentang Yesus yang lain. Yesus yang iblis yang sekarang disembah oleh Kristen sebagai Tuhannya. Jadi Tuhannya Kristen adalah iblis. Karena apa? Menurut Paulus, ini 2 Korintus 11 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima dari Injil, yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus pun mengakui ada Yesus lain. Bukan kata apologet Islam, bukan kata si Baal anak baik. Si Baal kan namanya juga anak baik, tidak mungkin menambah-nambah. Anak baik Baal, anak baik adalah si Baal. Nah, menurut Paulus sendiri memang ada perpecahan, ada polemik zaman itu, ada Yesus lain. Dan ini dibuktikan sekarang bahwa Yesus lain itu memang sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa itu adalah iblis penyesat Lucifer yang jahat. Bukan kata si Baal, bukan kata apologet Islam. Lalu kita tanya kepada yang lain. Kalau ada Yesus yang lain. Iya, jadi Yesus yang kalian sembah ini Lucifer. Oh, Yesus ini adalah bintang timur, dia adalah pembawa terang. Paulus mengatakan si pembawa terang ini adalah iblis. Anda Kristen mengklaim ini adalah, itu adalah Kristen. Yesus pembawa terang. Iblis dijelaskan di sini tentang Yesus adalah iblis. Makanya Yesus ini di Galatia 3 nomor 13 dikutuk. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya kan? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Siapa di sana? Kalimatnya sudah diawali dengan Kristus. Berarti Yesus yang terkutuk. Nah, kalau Anda bilang, oh Yesus pembawa terang. Nah, pembawa terang ini iblis. Anda baca di 2 Korintus 11 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kalau Anda mengklaim Yesus ada pembawa terang, itu adalah iblis. Bukan kata saya. Nah, kemudian apa kata muridnya Yesus? Kita baca ya. Nah, kita baca. Anda masih Wahyu berbicara Wahyu. Makanya Wahyu ini adalah, kalau Anda cari ya, ada denom Kristen yang tidak menggunakan kitab Wahyu. Memang kitab Wahyu ini kitab menyesatkan. Ini ajaran yang bukan datang dari Yesus. Maka Anda cari denom-denom yang tidak menggunakan kitab Wahyu. Karena ini kitab mimpi. Di Wahyu 5 ayat 5. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Kalau Yesus tadi dikatakan di Wahyu lain dikatakan adalah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Nah, di sini di Wahyu 5, Yesus ini digambarkan sebagai singa. Silahkan Anda jelaskan kenapa Yesus digambarkan oleh singa di Wahyu 5 ayat 5. Silahkan.
Aduh, si Baal ini bukan diskusi, dia selalu taki apa dia itu tausiah dia tuh. Jadi tadi sampai saya lupa yang saya mau tanya, yang saya mau jelaskan. Tapi ya ada sebagian sih. Apa, tapi ya kita mau bilang apa? Maka dia sering nggak lulus, seperti nggak naik kelas ya. Jadi ya udah begitu, dia belum berubah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ulang lagi tadi Lucifer itu. Udah bosan saya jelasin tapi ya nggak terbuat. Ini tadi dibilang Yesus itu Yesus penyesat, Yesus iblis yang di Wahyu itu ya itu silakan saja kamu mau mengartikan seperti itu. Kan itu nanti kau yang tanggung jawabnya gitu ya. Iya. Kemudian apalagi nih banyak sekali tuh tadi. Aduh, sampai saya harus buka tema baru lagi. Macet. Dan gitu. Kamu tahu diskusi nggak? Diskusi itu dua apa maksudnya? Dialog ya. Bukan kamu monoton kamu aja, jadi kan jadi bingung mau banyak lagi sekali ya. Maka untuk di perdiskusian ya kamu sering nggak naik kelas itu saya bilang. Kamu cerdas tapi sering nggak naik kelas karena bablas aja. Oke, udah nanti masalah Lucifer apa lagi terakhir tuh sampai saya lupa tuh karena panjangnya itu orang-orang yang dengar juga di sini apa yang tadi disampaikan sama Baal yang kumur-kumur tuh ya mungkin begitu kan ya intinya dia berfokus bahwa Yesus tuh yang di Wahyu banyak yang nggak percaya Wahyu ya silakan nggak percaya Wahyu dan lagi ayat tadi saya menyambung yang Juma bilang kita kepada Paulus lah tinggalkan aja itu menurut saya tinggal nggak usah kita baca itu kitab-kitab yang 13 kitab yang tulis oleh atau surat ditulis oleh Paulus kita pakai 4 Injil dan para siapa Petrus dan segala macam nggak akan kita tergoncang atau kita kekurangan informasi tentang Yesus itu kan. Nah itu jadi kita diklaim bahwa kita adalah pengikut Paulus. Sedangkan Paulus bilang dia di 1 Korintus 11 itu 11 ayat 1 itu dia bilang dia adalah pengikut Yesus. Jadi gimana? Yesus si itu sendiri bilang begitu ya. 1 Korintus 11 ayat 1 itu kan dia Paulus ini ngaku bahwa dia ada pengikut Yesus, pengikut Kristus. Nah, kemudian ada lagi tuh apa tadi? Diulang-ulang bahwa Yesus yang itu adalah iblis yang nggak apa-apa tuh menurut kamu silakan. Tapi ya maaf ya kalau saya bilang ini salah satu penyesatan ya. Tapi nggak. Yang namanya Mesias palsu nggak usah jauh-jauh. Ya banyak di antara kita itu kan. Seperti kamu kan bisa aja orang Kristen yang lain dengar ini yang namanya Mesias palsu memberitakan Injil dengan tidak menyimpang lah ya maksudnya. Dan apa yang kamu beritakan itu Baal bagi Kristen-Kristen yang sejati enggak akan terguncang. Karena penyampaian itu kan hal yang penyimpangan ya. Nah, Kita buktikan Pak Robert sedikit izin ya Bang Baal ya. Kita bukti sedikit Bang Robert ya, jangan tantrum. Dikit. Kenapa seperti penyampaian Bang Baal itu? Karena ajaran Paulus kita lihat buahnya. Apakah kalian yang ngaku-ngaku pengikut Yesus ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus ajarannya tauhid loh. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas seperti yang kalian imani. Oke, ajaran ini ada setelah Yesus terangkat. Setelah muncul Paulus di Antioquia yang mengaku-ngaku dia ketemu Yesus Kristus. Nah, ini harus kalian tahu buah pengajaran Paulus bagaimana. Katanya dia diperintahkan oleh yang dia ketemu di padang perjalanan ke Damsyik. Nah ini siapa? Yesus siapa yang mendatangi? Kristus siapa ini? Ajaran-ajaran Paulus yang 13 surat ini berbeda dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya, kepada Bani Israel. Yesus mengajarkan tauhid, hidup kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini bagaimana cara kita membedakan bahwa ini ajaran Yesus asli dengan ini yang palsu, Kristus palsu. Dari ajarannya, dari buahnya.
Kalianlah ini teman-teman Kristen, buah dari pengajaran Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Kalau ajaran Yesus tidak ada, mustahil kalian Kristen kalau mengikuti ajaran Yesus anak Maria. Karena ajarannya tauhid. Hidup kekal, Yohanes 17:2, apa kata Yesus? Saya akan memberikan hidup kekal kepada kalian yang engkau berikan, kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Dijelaskan di Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus pun antara lain di Matius 5. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, mencukupkan, melengkapi. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Torah dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk, tempat terendah. Siapa yang menghilangkan itu? Paulus. Buah pengajaran Paulus lah kalian semua yang tidak taat dengan hukum Torah. Apa kata Paulus di Efesus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Jadi simple. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuan. Paulus membatalkan. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tetapi untuk menggenapi, mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan. Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah, itu di Korintus. Jadi ini yang mana nih? Yang mana yang kalian ikuti? Buah pengajaran dari Yesus anak Maria, Yesus asli, atau buah pengajaran Kristus palsu yang mendatangi Paulus? Kan dia menerima katanya menerima Injil dari Kristus yang mendatangi dia. Jangan kalian menerima selain yang saya ajarkan, itu kata Paulus. Jadi gimana dong? Makanya saudara Robert, Paulus dengan murid Yesus itu Petrus tidak sejalan. Petrus murid Yesus, pengajarannya ya tentu dia melanjutkan pengajaran gurunya, yaitu Yesus anak Maria. Paulus ini pengajarannya yang bersumber dari Kristus yang menemui dia di padang gurun. Bertolak belakang ajarannya. Ada Kristus asli, ada palsu. Tidak berkesusahan ajarannya, makanya diadakanlah konsili Yerusalem antara pengikut Yesus, murid Yesus dengan Paulus. Bertolak belakang. Diputuskan, Paulus adalah rasul bagi orang yang berkulup di luar Bani Israel. Lakulah laris manis ajaran Paulus di Roma Yunani. Karena mereka kebetulan di sana penyuka babi dan dia berkulup. Laku laris manis. Bukti sekarang Roma pusat Kristen. Kalaupun Protestan itu kan ada di abad 16. Mudah kok membedakan bahwa ini ajaran Yesus asli, ini Kristus palsu. Seperti yang diurai Gurunda, Bang Bales. Sudah diurai dari tadi. Kalian aja yang cuma karena dogma doktrin menutup hati. Coba kalian bedakan untuk membedakan ajaran. Kapan stopnya nih? Katanya sedikitnya Bunda, maka saya nggak mau diskusi. Sedikit. Ini untuk apa ya? 1 jam ini gimana sih? Sedikit lagi belum. Jangan inilah, sedikit belum ya. Jadi untuk membedakan saudara Robert, teman-teman Kristen mudah. Ambil 2 kolom ya. Pengajaran Yesus tulis di kolom 1, pengajaran Paulus di kolom 1-nya lagi. Bandingkan. Inilah pengajaran Yesus asli, yaitu anak Maria yang diutus kepada Bani Israel. Dan ini pengajaran Paulus yang bersumber dari Kristus palsu. Tentu ajarannya berbeda, mudah dipahami. Itu aja ya poinnya. Teman-teman. Boleh saya tambahkan? Saya dari tadi loh Pak Joy Pat. Saya dari tadi. Udah 1 jam saya di sini antri tadi. Ya, silakan Bang Lubis dulu. Yuk. Bang Baal, muridmu datang Bang Baal. Jadi saya mendengar tadi bahasa Bu Bundaran nama ini. Aduh, sungguh menyesatkan ya bahasa itu tadi. Jadi begini teman-teman ya, saya perlu jeluruskan nih. Siapakah yang bertemu dengan Paulus ketika dia ke Damsyik ya? Memang dikatakan di Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ini orang ya. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada orang yang datang kepada seseorang yang mengatakan, akulah
memakai namanya, nama Yesus, akulah Mesias. Nah, kita lihat dulu siapa yang datang ke Paulus tadi. Apakah orang atau cahaya? Ya, kita baca Kisah Para Rasul 9. Ya, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 kita mulai. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jadi ternyata ada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Sudah ada. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, ini mengikuti jalan Tuhan nih. Nah, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, ia tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, lalu kita lihat, siapakah cahaya ini? Ya, kita harus lihat dulu nih. Ternyata, Matius 24 ayat 27, Yesus pernah berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saya ulangi lagi, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya. Lalu Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 5 ayat 35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Nah, lagi-lagi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu cahaya. Ya, setelah Yesus yang dilahirkan Maria, yaitu Mesias, orang yang diurapi, dia kembali kepada kekekalannya dan kembali kepada ruh, yaitu cahaya. Ada lagi, Nah, Pak, itu ada yang- lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Yesus merubah wajah. Ya, di gunung ya. Nah, ini teman-teman. Jadi cahaya katanya. Nah, Yesus itu mengaku dirinya cahaya. Nah, itu yang jumpa di Damsyik bersama Paulus, teman-teman. Jadi, artinya ada korelasi, nyambung ceritanya. Nyambung gitu loh. Setelah dia menjadi Mesias, dia harus jadi orang. Makanya dikatakan apabila ada orang datang kepadamu, mengaku namanya. Nah, kalau cuma terus mengotot, siapakah umat itu? Saya akan merujuk di abad ke-7. Siapakah yang datang kepada Nabi Muhammad yang mengaku dia Nabi Isa? Yang ternyata berbeda ceritanya dengan Yesus. Bentar, Gurunda, monitor, masuk. Begitu. Boleh saya tambahkan, Pak? Ya, silakan. Baik, begini sebentar ya. Baik, saya tambahkan. Mengapa Lalu sapa dulu gurunya Jospen, gurunya dulu sapa Mbak Al. Ya, selamat siang, Mbak Al. Masya Allah, terima kasih. Lanjut. Nah, mengapa dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 mengatakan Halo, Josan, itu Pak Al itu kan anak saya kok jadi guru. Murid saya dua-duanya, siap di sini. Lanjut. biar puas dia. Oke, perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Turun, Bang Lubis turun. Nah, Yesus mengatakan Lanjut, Jos. dalam tadi ya, saya ulangi lagi ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan gereja? Karena Matius 25 ayat 40 mengatakan begini, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu kepada gerejanya,
Artinya apa? Dia sedang menjamah Yesus. Sama seperti dalam Zakaria 2 ayat 8 mengatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara engkau. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi ketika ada orang menganiaya jemaat Yesus, dia sedang menganiaya Yesus. Dia sedang menjamah biji mata Yesus. Seperti yang dibilang Zakaria 2 ayat 8. Makanya ketika Saulus menganiaya Stefanus, apa yang terjadi? Bang, kemalam. Sebentar, Ibu. Selesai saya ngomong. Sebentar, saya ngomong baru. Makanya ketika Saulus menganiaya Stefanus, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 7 ayat 56? Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Jadi walaupun Yesus berada di sebelah kanan takhta Allah, tapi rohnya bersama dengan bersama dengan jemaatnya. Itulah makanya Yesus mengatakan, siapa yang memperlakukan sesuatu yang jahat kepada gerejaku berarti menjamah diriku. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, Bang. Sedikit ya Bang Ustadz Arif ya. Seperti kita tanggapi dulu tadi teman kita yang turun ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula. Nah, ini cahayanya ini dilontarkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan tadi yang Itu tanda-tanda kedatangan Yesus kedua, Bunda, bukan yang kita pusing itu. Betul. Tetap turunnya anak manusia, tetap turunnya nanti dia, bukan cahaya. Itu. Dan iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Saudara siapa tadi ini di atas ya? Sebenarnya simpel ya teman-teman, nggak usah bertele-tele. Bandingkan saja ajaran Yesus ketika dia masih ada di antara murid-muridnya dan sepeninggal dia, pengajaran yang dilanjutkan oleh murid-muridnya tentu berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Kenapa bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Paulus? Ya tentu sumber Paulus dari mana itu, cari tahu dari mana itu. Ya, andaikan berkesesuaian, tentunya Paulus dipilih menjadi salah satu murid Yesus. Ketika diadakan pemilihan murid Yesus untuk menggantikan Yudas, tidak dipilih Paulus, dipilih Matias. Kemudian diadakan konsili Yerusalem, maka diputuskan Paulus pergi kepada bangsa-bangsa di luar Bani Israel, kepada orang-orang berkulub. Nah, betullah Anda ini teman-teman Kristen pengikut Paulus karena Anda di luar Bani Israel dan Anda berkulub. Ya, kalau murid-murid Yesus yang diajarkan tentu ajaran Yesus bertauhid, simple. Usah bertele-tele, simpel itu aja. Lanjut yang lain. Baik. Nah, terus Bentar dulu, Juspen. Bang Baal belum masuk. Bang Baal belum menanggapi. Oke, iya. Silakan. Iya, berarti betul ya yang kita sampaikan ini bahwa yang datang ke Paulus ini adalah iblis, gitu kan? Kita tidak usah menafsir lagi, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka tadi mengutip tadi di Lukas kalau tidak salah ya tentang cahaya itu ya. Itulah saya bilang yang datang ke Paulus ini adalah iblis gitu ya. Jadi tanda-tanda Yesus datang kedua kalinya ini ya teman-teman. Ini tadi dia kutip, padahal tadi tentang membahas kata Yesus yang kedua kalinya. Jadi Yesus tidak berbicara datang yang setengah kalinya, sepertiga kalinya, seperempat kalinya. Tidak, dia langsung berbicara tentang kedua kalinya. Nah, yang datang kepada Yesus, kepada Paulus ini kan, kalau kepada Paulus yang kedua, berarti yang setengah. Yang datang ke Yohanes Pembaptis adalah Yohanes di Pulau Patmos berarti yang ke-1/4. Nanti yang 4/4-nya yang kedua kalinya adalah nanti Yesus yang benar. Nah, berarti yang kedua kali 1/2-nya ini kepada Paulus adalah iblis. Kepada Yohanes juga iblis. Karena kalau tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya apa tanda-tandanya? Lihat tanda-tanda di langit. Yesus kan menjelaskan di Lukas 21:25 dan akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ada tanda-tanda tuh. Bintang, bulan akan tanda-tanda. Paulus tidak.
No, tidak ada. Oh, berarti iblis. Ini tidak terpenuhi. Kemudian Anda baca di ayat berikutnya. Tanda-tandanya Yesus sudah menjelaskan. Di Matius tadi yang dikutip oleh mereka. Matius 24-27 dikatakan. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ada seperti itu? Tidak, langsung muncul cahaya. Apa itu? Anda bayangkan ya. Kalau ada dari timur sampai barat, semua orang akan tahu. Akan tahu. Nah, ini yang tahu siapa? Hanya Paulus. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, bukan Tuhan. Nah gitu, itu tanda-tanda langit. Kemudian ada tanda-tanda lain nggak? Itu Baal, kamu kok pinter, cerdas, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Ada, dia bilang, ada tanda-tanda. Selain tanda langit, ada tanda-tanda alam. Apa di sana? Tanda-tanda alam. Anda baca di Matius 24 nomor 7 dikatakan begini. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Pada saat Paulus ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ada lagi Baal data lain yang menunjang bahwa kedatangan Yesus ini ada tanda-tanda alam. Ada. Anda baca di Lukas 21-25. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bayangkan itu. Itu tanda-tandanya. Paulus pada saat itu tidak ada gelombang laut apa segala macam, tidak ada. Baal ada lagi gak tentang tanda-tanda alamnya? Oke, ada. Anda baca Matius 24 nomor 6 sampai 7 dikatakan peningkatan peperangan, bencana alam, gempa bumi. Saat itu ada tidak? Tidak ada. Berarti tanda-tanda langit tidak terpenuhi, tanda-tanda alam tidak terpenuhi. Lalu siapa yang datang kepada Yohanes Pembaptis? Yohanes di Pulau Patmos kepada Paulus? Ya iblis. Iblis gampang kok menyimpulkannya, gampang kok sebenarnya. Oke, lain lagi. Ada gak tanda-tanda lain ya kita tambahkan ya. Anda baca di Matius 24, 4, 5 sampai 11 dikatakan akan bertambah banyak orang, menyesatkan banyak orang. Nah, di sini tanda-tandanya kekerasan, kejahatan, pengabaian hukum-hukum Allah dan meningkat ini. Ini tanda-tanda lain seperti itu. Yang tanda-tandanya pada saat itu ada dikatakan ada perang Armageddon. Seperti itu tanda-tanda Yesus datang. Tidak seperti yang kata Paulus. Jadi poinnya adalah bahwa yang datang ke Paulus ini adalah iblis, yaitu yang Yesus nubuatkan terpenuhi. Yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos juga ada iblis. Nubuatan Yesus ini terpenuhi bahwa ada penyesat-penyesat yang menggunakan namaku, menyesatkan banyak orang, bahkan dia dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seperti itu dari saya. Jadi teman-teman Kristen, stop sekarang menyembah Yesus yang iblis itu. Silahkan lanjut. Baik ya. Nah, terus setelah Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, ya, setelah bertemu dengan Paulus di Damsyik, Yesus memerintahkan ya kepada Ananias dalam kisah 9 ya, kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada validasi. Jadi bukan hanya berdasarkan pengakuan Paulus saja bahwa dia bertemu dengan Yesus. Ananias pun dalam Ananias Nabi Ananias pun mengakuinya itu, bahwa dia disuruh oleh Yesus untuk menemui Paulus ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya di ayat berikutnya dikatakan begini, di Petrus ya. Petrus pun memvalidasi ajaran-ajaran Paulus ya, surat-surat Paulus dalam 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15 mengatakan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus pun mengakui bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu adalah surat-surat yang diilhami oleh Yesus. Nah itu ya. Nah kemudian kemudian setelah Ananias menemui Paulus, Ananias pun
membawa Paulus kepada murid-muridnya yang lain, ya. Dia validasi ke murid-murid Yesus yang lain, ya. Dibawa dia kepada Petrus, dibawa dia ke murid-murid yang lain. Jadi maksud saya, banyak murid-murid Yesus pun memvalidasi Paulus bahwa dia adalah diutus oleh Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, Bang Robert, ya teman-teman penonton, Iya, yang kan tadi itu tadi- nama akun, sebentar Bang Robert, yang nama akun Pikul Salib itu Bang Lubis namanya aja ya. Tidak ada yang ngeki, moderator nggak ada yang ngeki karena saya hostnya yang tahu, apalagi sampai memblokir, dia habis kencing tanpa cebok langsung turun. Gitu ibaratnya, habis kencing tanpa cebok langsung turun. Kalau memang masih di bawah silakan naik lagi. Nggak pernah menurunkan hostnya moderatornya. Kalau itu sambil tunggu itu ya, sambil itu Terima naik. saya tambahkan ya sedikit lagi ya. Boleh saya tambahkan ya lagi ya. Seperti dibilang Paulus ya dalam Bang Dospen ini, kalau Bang Dospen ini tidak pernah menghujat di komad ini, dia tidak berasumsi, hanya pakai data, cuman kelamaan datanya. Iya, Bung Rahmat juga tapi kan- maklumi dia tidak pernah Oke. menghujat. Sudah. Satu lagi. Nah, kemudian Paulus mengatakan begini dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokong guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi artinya di dalam tubuh Yesus, di dalam tubuh gereja ada pengakuan akan apa? Kerasulan Paulus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Itu aja tambahan dari saya. Ya silakan Pak Robert. Ya sebenarnya saya dari tadi saya kan orangnya sabar biar aja. Tapi nggak apa-apa saya. Oke untuk muridku Baal ini ya, dia tidak bisa membedakan Yesus hadir dan Yesus akan datang yang kedua kali. Yesus kan udah bilang dia maha hadir. Saya udah kasih ayatnya Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berkumpul membicarakan namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu Yesus terangkat di surga, bukan dia duduk-duduk aja. Dia kan adalah sang firman daripada Bapa ya. Dia maha hadir. Kemudian nanti kedatangan kedua kali ya itu yang sampai petir itu dari barat sampai ke timur itu. Semua orang kan meratap itu. Itu baca di Matius 24 itu. Nah, itu kan kedatangannya yang kedua itu akan tergoncang, bintang-bintang akan jatuh. Tapi kalau dia hadir itu kita nih lagi diskusi, Yesus ada di tengah kita ini. Yesus yang bilang kan, itu omongan Yesus loh. Catat Matius 18 ayat 20. Kemudian Matius 28 ayat 20 juga. Yesus bilang dia akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini kan belum zaman akhir. Oh ini zaman akhir zamannya belum. Dia akan menyertai, berarti Yesus itu omnipresent. Itu omongannya Yesus loh. Kok kita mau bantai itu bukan saya ngomong, Yesus yang ngomong sendiri bahwa dia akan hadir. Tuh, jadi bedakan antara Yesus hadir, maha hadir dan Yesus kedatangan yang kedua. Itu selesai game. Game sudah ini dunia. Begitu. Jadi Baal itu memamai bahwa Yesus hadir itu kedatangannya dia terakhir, bukan. Yesus itu maha hadir, omnipresent. Transcendent omnipresent tuh Yesus itu. Karena dia sang firman, ya. Kemudian nanti kedatangannya terakhir dan sekaligus menghakimi dunia ini. Nah itu kedatangan yang kedua. Kedatangan pertama dia bukan menghakimi, tapi dia menyelamatkan dunia ini. Yohanes 3 dia akan menyelamatkan. Nah kemudian nanti akhir zaman itu Matius 24-25. Baca itu akhir zaman. Itu tanda-tandanya ada, dikasih pohon ara, apa, perang di mana-mana. Itu Yesus bilang ada perang, ada apa, tapi itu juga belum cukup. Jadi pahami bahwa kehadiran Yesus yang omnipresent, yang dipikir tuh Yesus tuh
manusia seutuhnya aja. Dia adalah ilahi. Ada ayatnya kan? Ya Matius Yohanes 17 ayat 5. Dia sudah ada sejak kekekalan. Sebelum dunia ini ada, dia bilang dia sudah ada. Sebelum Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bukan dia sudah. Sebelum Abraham dijadikan, dia sudah ada. Itu omongannya Yesus. Masa kita mau ini? Ya, jadi kira-kira itu ya. Oke, biarlah ini menjadi diskusi yang menjadi edukasi ya.